Kronos merupakan raja para dewa sekaligus ayah dari Zeus. Sayangnya, alih-alih mendapatkan tahta dengan cara yang adil, Kronos justru memilih dapat menggulingkan kekuasaan ayahnya sendiri, Uranus. Pengkhianatan Kronos kemudian dibalas dengan sebuah karma. Suatu waktu, Kronos mendapat penglihatan bahwa salah satu anaknya akan mencuri kekuasaannya. Untuk mencegah itu terjadi, Kronos kemudian memakan semua anaknya kecuali Zeus. Berbeda nasib dengan anak-anak yang lain, Zeus si putra bungsu yang berhasil diselamatkan oleh sang ibu, yaitu Gaia. Setelah bertahun-tahun, Zeus yang sudah dewasa lantas membalas dendam kepada Kronos dan mengasingkannya ke penjara. Setali 3 uang dengan sang ayah, Zeus sang raja para dewa juga mendapatkan kekuasaannya dengan mengkhianati Kronos. Selain mengkhianati ayahnya sendiri, Zeus juga dikenal suka menjalin hubungan terlarang dengan banyak perempuan, baik itu dewa maupun manusia. Zeus memiliki 3 istri. Bagi manusia biasa, jumlah itu tentu sudah cukup banyak. Tapi seolah itu semua belum cukup, dewa Zeus kemudian berselingkuh dengan banyak perempuan, baik itu dewi ataupun manusia. Terakhir, dia juga mengikat sahabatnya sendiri di sebuah gunung dan memerintahkan seekor elang untuk memakan hatinya setiap hari. Menyandang status sebagai istri Zeus sekaligus ratu para dewa, Dewi Hera seharusnya memiliki sikap yang baik. Sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Tidak kalah dari suaminya, Dewi Hera juga dikenal sebagai dewi yang kejam, terutama pada semua wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Alih-alih menyalahkan Zeus atas semua perselingkuhan itu, Dewi Hera lebih memilih melampiaskan kemarahannya pada semua wanita dan mengutuk mereka menjadi monster. Tidak hanya itu, ia juga tega melempar putra sulungnya ke gunung Olympus sesaat setelah dilahirkan hanya karena penampilan sang putra jauh dari harapannya. Jika Zeus menguasai langit dan para dewa, maka adiknya yang bernama Dewa Hades mendapat kekuasaan di dunia bawah dan kematian. Sebagai dewa kematian, Hades dikenal sebagai sosok yang dingin dan sering memendam iri pada dewa Olimpian lainnya. Dia juga pernah menculik Persephone, putri Dewi Demeter, dan memaksanya untuk menikah. Saking buruknya perilaku Dewa Hades, orang Yunani bahkan menganggap Dewa Hades sebagai dewa yang jahat dan lebih berbahaya dari Zeus. Orang Yunani kuno menganggap Athena sebagai dewi yang bijaksana yang baik. Sebenarnya Athena itu memang bijaksana, setidaknya ketika dia tidak sedang marah. Ketika marah, dewi yang bijaksana ini berubah menjadi sangat menyeramkan. Sama seperti Dewi Hera, Athena juga memiliki kebiasaan mengutuk orang lain. Dialah yang mengutuk Medusa menjadi monster berambut ular. Tidak berhenti sampai situ, Athena juga diketahui mengutuk seorang perempuan biasa bernama Arachne menjadi laba-laba. Yunani kuno sangat terkenal akan mitologinya. Bahkan meski keberadaan mereka sudah hilang ribuan tahun yang lalu, banyak kisah mitologi Yunani kuno masih tetap awet hingga sekarang, termasuk soal dewa-dewi dan perilaku mereka. Dan sekian, terima kasih.